Oke, ini sesi pertama ya, sesi pertama untuk belajar Python untuk dasar pemrogramannya. Dan di pembahasan ini saya tidak akan membahas mengenai apa itu Python, kenapa harus belajar Python, apa Python digunakan di perusahaan apa aja atau sejarah Python enggak ya. Saya tidak akan membahas itu. Kalau teman-teman penasaran tentang Python bisa cari aja di Google. Kalau ini selebihnya kita full praktek ya. Jadi kita akan langsung ke praktek aja gitu. Oke, nah kita kan masuk dulu ke persiapan. Ini bagi teman-teman, kalau belum nginstal, kita akan install bareng. Saya juga ini udah saya hapus dulu si Python-nya, si VS Code-nya juga sudah saya hapus, jadi nanti kita bisa nginstal bareng ya. Nah silakan di sini ada yang akan kita gunakan adalah Python versi 3.9 ya. Sebetulnya untuk Python udah ada versi stabil tuh 3.10 dan ada juga yang di dalam pengembangan itu versi 3.11 ya. Nah, hanya mungkin untuk Python 3 titik untuk yang kita gunakan adalah Python yang masih 3.9 gitu. Kita nggak akan gunakan Python yang versi baru. Oke, kalau mau klik linknya boleh, tapi kalau misalkan nggak pun ini bisa cari aja di Google. Sebentar. Oke, jadi kalau nggak ada linknya pun tinggal cari aja di Google Python, gampang ya. Tinggal cari aja Python. Oke, lalu kalau mau langsung ke ininya bisa nih langsung ke apa? Karena pasti kalau kita ngetik Python yang muncul adalah web Python ya, web Pythonnya. Nah tinggal diklik aja, kemudian kita tinggal masuk ke menu downloads. Oke, yang terbaru sekarang Python titik 3.10.2 ya. Tapi saya akan gunakan titik 9 aja. Sebenarnya stabil itu Python di 3.7 sama 3.8 ya. Itu udah security-nya juga sudah paling stabil ya kalau kita lihat dari sini. Nah, tapi kalau untuk yang 3.9 ini udah ya udah ada bugs-nya itu udah dihilangkan lah ya untuk 3.9 dan 3.10. Nah, kita kan main pakai yang 3.9 aja. Jadi, kalau sudah masuk ke python.org downloads, bisa klik ke bawah. Nah, di sini ada pilihan Python yang bisa kita download ya atau bisa kita download dan kita install nanti ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah yang ini ya, 3.9.10. Oke. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk ke 3.9.10. Nah, terus kemudian kita geser ke bawah. Nah, di bawah ini ada beberapa pilihan ya, terutama bagi teman-teman yang apa namanya, yang pakai selain Windows ya. Kalau saya kan menggunakan Windows, kalau teman-teman ada yang menggunakan selain Windows, boleh. Misalkan ada Mac OS atau ada Ubuntu, Ubuntu beda lagi cara installnya. Kalau teman-teman yang pakai Ubuntu atau Linux itu pasti sudah tahu ya cara installnya. Karena Ubuntu tuh Linux tuh lumayan ribet sekali ya. Nah, kalau saya karena saya menggunakan Windows, saya akan install yang Windows. Oke, ini di sini ada versinya, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Untuk saya ini Windows 10 dan saya nginstal yang 64 bit ya. Biasanya untuk yang 64 bit ini RAM-nya biasanya 4 atau lebih ya. Dan yang di bawah 4 itu biasanya diinstal 32, rata-rata seperti itu ya. Oke, saya nginstal yang 64 bit. Oke, kita tunggu sebentar lagi download. Dan nanti ada bagian penting ya ketika kita nginstal. Nanti saya akan tunjukkan. Ada bagian yang cukup krusial gitu ya yang harus kita lakukan ketika nginstal. Oke, saya open ya. Saya buka. Ya, kita tunggu. Nah, di sini pastikan di bagian bawah ini ada tulisan Add Python to Pad ya. Nah, pastikan ini diklik. Ya, pastikan ini diklik. Maksudnya pastikan centangnya itu di kita centang gitu ya. Jangan ini kan awalnya nggak ada centangnya. Nah ini pastikan kita centang seperti ini. Ya kenapa? Biar nanti dia masuk ke pet system gitu ya. Kalau nggak nanti kita agak susah buat jalanin si Python-nya. Oke, kalau sudah kita akan install. Nah kalau ini tinggal tunggu aja ya. Tinggal tunggu aja proses installnya. Oke, yang penting tadi ya, yang di pas eh, awal
harus dicentang. Centang aja semuanya, itu ada dua kan ya. Ada yang add to pad, ada yang pertama centang aja semuanya. Biar nanti dia masuk ke pad sistemnya gitu. Biar kita nggak susah lah ketika menjalankan codingnya. Oke. Sebetulnya ini tidak berlaku ya kalau teman-teman menggunakan IDE seperti PyCharm atau Tony IDE gitu ya, atau Spider, itu nggak berlaku ya. Tapi karena kita menggunakan VS Code gitu ya, ya harus seperti itu. Karena VS Code itu kan bukan IDE ya, dia itu adalah kode editor. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita tinggal close saja. Nah, buat cek ataupun buat memastikan apakah kita sudah berhasil nginstal Python atau tidak di komputer kita gitu ya. Silakan buka pencarian di Windows, lalu ketik cmd ya. Kita buka command prompt. Nah, ini ya. Ini punya saya nggak bisa dibesarin nih command promptnya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya di command prompt itu ketik Python, kemudian strip gitu ya, version. Nah, kita enter. Kalau sudah terinstall dan sudah masuk ke pad gitu ya, dia akan muncul tuh tulisan Python 3.9.10 ya, sesuai dengan yang sudah kita install. Seperti itu. Oke, kemudian untuk ngecek lagi ya, selain Python kita cek juga npm. Npm itu adalah apa ya, package yang kita gunakan untuk install package gitu ya. Nah, untuk ngeceknya tinggal ketik npm, kemudian strip version. Sorry, bukan nvm, nvm itu Node.js. Pip ya, kalau di Python pip. Maaf, saya salah. Pip, pip version. Oke, nah ada ya. Pip versi 21.2.4. Oke, untuk di Python, untuk install package-nya pakai pip. npm itu untuk Node.js, maaf ya, saya salah. Oke, sudah nih, ada di Python 39-nya sesuai dengan Python yang kita gunakan. Oke, itu cuma ngecek doang apakah Python kita sudah berhasil keinstall, kemudian apakah pipnya juga ada gitu ya. Bisa cek dengan melakukan perintah seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan install VS Code ya. Kita install Visual Studio Code. Jadi kita akan install kode editornya ya. Visual Studio Code. Jadi cari aja ke Google Visual Studio Code ya. Lalu masuk ke menu download ya. Menu download. Nah, ini sebetulnya pilihannya ada banyak ya kalau kita masuk ke download. Cuman karena dia itu udah otomatis, karena saya menggunakan Windows, dia udah ngasih tahu tuh. Kalau saya menggunakan Windows ya udah download yang ini aja. Kalau teman-teman pakai yang platform lain, tinggal ke sini nih, ke order platform. Nah, di sini ada tuh pilihannya ya. Kalau pakai Ubuntu ada ini Debian, untuk yang Debian atau Ubuntu. Kalau yang pakai distro kayak Red Hat, Fedora atau SUSE bisa yang .rpm ya. Kalau pakainya macOS ya bisa install yang ini. Oke, saya install yang versi Windows ya. Saya pilih yang ini aja. Oke, kita tunggu. VS Code ini lumayan besar ya ukurannya, lumayan besar. Sebetulnya kalau teman-teman alternatif bisa gunakan semacam Sublime. Itu Sublime lebih ringan. Tapi VS Code cukup komplit ya dan cukup sering digunakan, banyak digunakan juga oleh berbagai macam developer gitu ya. Banyak developer lah yang gunakan VS Code. Jadi kalau nanti kita ada masalah dengan VS Code atau kita butuh sesuatu, nanti banyak komunitas yang bisa dukung gitu ya dalam penggunaan VS Code. Oke, saya install VS Code-nya. Ini tinggal klik accept aja, kemudian klik next. Klik next lagi. Nah, ini saya sudah diinstal sebetulnya. Ya nggak apa-apa ya, saya install lagi aja. Oke, nah di sini ada pilihan
Kalau kita pengen bikin folder, kemudian bisa diklik kanan open with code gitu ya. Nanti kalau buka folder bisa aja klik aja, klik centang aja. Kalau saya centang aja semuanya lah, ya biar semua fiturnya ini kayaknya dibutuhkan juga. Jadi bisa saya centang semuanya. Oke, klik install. Ya kita tunggu. Oke, enaknya menggunakan VS Code ini nantinya kalau teman-teman pindah gitu ya, pengen dari Python pengen ke JavaScript misalkan ke Node.js, kemudian pengen belajar Golang, pengen belajar PHP itu ya kita tinggal gunakan satu kode editor aja. Kalau semacam PyCharm itu kan dari JetBrains ya. Dia punya punya apa ya namanya? Punya ide tertentu gitu. Untuk Python ada PyCharm, untuk PHP ada PHP Mainstream misalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau VS Code enaknya satu software bisa digunakan untuk karena kan ini cuma kode editor ya, bisa digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman. Oke, sudah. Ini saya close dulu. Oke. Ini karena masih menyimpan history ya, jadi dia munculnya seperti ini. Nah, ketika pertama kali install harusnya seperti ini sih. Kalau belum belum ngapa-ngapain ya, harusnya muncul seperti ini. Oke. VS Code-nya sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya untuk apa namanya? Untuk kita lakukan adalah kita harus install extension ya. Nah, sebelum install extension mungkin saya akan sedikit kasih tahu atau saya terangkan dulu ya bagian-bagian dari Visual Studio Code. Ini sebelah sini adalah untuk file project kita ya. Nanti kalau kita mau masukin folder nanti bisa disimpan di sini gitu ya. Lalu ini untuk pencarian. Ini untuk source control ya. Nanti kalau teman-teman pengen terhubung ke Git gitu ya. Misalkan bikin repository ke GitHub misalkan atau ke Git lokal bisa gunakan yang ini. Nah, ini untuk run and debug ya. Kalau kita pengen jalankan dan juga mendebug si coding yang kita bikin. Lalu yang terakhir, nah ini adalah extension. Nah, di sini tempat kita nanti kalau kita butuh gitu ya, kita bisa nginstal. Nah, yang kita perlukan sebetulnya Python aja ya. Python. Python ini udah komplit sih. Nah, ini. Python ini udah ada IntelliSense, sudah ada violence, debugging, segala macam lah. Ya, untuk Jupyter Notebooks juga ada. Kalau teman-teman biasa pakai Jupyter Notebooks. Jadi silakan install ya, cari Python dari Microsoft silakan diinstal. Ini punya saya sudah diinstal. Lalu kalau butuh violence juga boleh install violence, tapi sebetulnya ya ini juga udah termasuk violence ya. Violence ini kayak debuggernya lah. Ya, debugger dan IntelliSense-nya gitu. Buat kita nanti ngodingnya biar lebih lebih mudah lah, lebih enak gitu menggunakan VS Code ya. Seperti itu. Oke. Nah, langkah awal ketika kita pengen menjalankan apa namanya? Coding Python gitu ya. Nah, sebaiknya kita bikin folder dulu ya. Kita bikin folder dulu. Bebas foldernya mau di mana aja. Oke, saya coba nyari folder yang kosong di mana ya ini. Nah, di sini ya udah di dokumen aja. Nah, ini sebenarnya saya udah ada belajar Python. Udah saya delete aja. Jadi silakan bikin folder baru, kasih nama aja belajar Python ya. Belajar Python. Oke. Nah, karena tadi saya sudah nginstal VS Code-nya di centang semua gitu ya, termasuk yang bagian open with-nya. Jadi sekarang saya bisa klik kanan open with code seperti ini ya. Buat membuka si folder ke dalam VS Code gitu. Bisa seperti ini tuh. Kalau teman-teman ternyata tadi lupa gitu ya, lupa centang bagian itunya, bagian open with code-nya, tidak masalah, tinggal ke VS Code aja, kemudian file, kemudian ke open folder ya. Nah, bisa seperti itu. Cari ke dokumen, cari foldernya. Tadi foldernya belajar Python, silakan select folder. Oke, itu salah satu caranya. Ada juga sebetulnya cara yang cukup apa ya, cukup keren gitu ya. Kita bisa buka command prompt ya. Ini command prompt saya nggak bisa dibesarin deh. Ya, kita bisa masuk ke bagian menggunakan CD ya. Kalau di command prompt itu bisa menggunakan apa namanya CD. Nah, kita masuk ke tadi ke dokumen kan ya, CD dokumen, kemudian
dir ya buat lihat data foldernya. Nah, tadi kan ada folder belajar Python ya yang sudah dibikin. Kemudian cd masuk ke belajar Python. Nah, kemudian untuk membuka Piasco tuh tinggal ketik kode titik. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Oke. Nah, yang kalau misalkan di Windows sih ya udah nggak apa-apa ya, tinggal buka folder lebih mudah gitu ya, atau open with code itu lebih mudah. Tapi nanti kalau teman-teman sudah deploy si programnya ke cloud misalkan, nah hal-hal seperti itu tuh sering digunakan ya, khususnya untuk yang menggunakan terminal Windows gitu ya, atau terminal Ubuntu atau Linux gitu ya. Nanti akan lebih sering digunakan. Oke, sama aja sih. Oke, kita langsung. Nah, ini sudah saya buka ya, belajar Python, udah saya buka foldernya. Ada tulisan di sini belajar Python. Ini saya besarin nih biar kelihatan. Nah, untuk bikin file, perhatikan di bagian sini di VS Code ya untuk bikin file. Nah, ini ada plus ini untuk bikin new file. Ya, yang ini ya. Kemudian yang sebelah kanannya ini untuk bikin folder baru. Lalu yang ini adalah untuk refresh ya ini, untuk refresh. Yang ini adalah untuk mengkolaps folder ya di dalam Explorer-nya. Nah, tapi yang kita gunakan yang ini aja ya. Kita kan lebih gunakan bikin folder sama yang ini mungkin ya. Nah, kita kan bikin file baru, kita klik aja. Oke. Kita kasih nama sesi pertama aja ya, sesi 1 gitu ya. Nah, setiap bikin file Python jangan lupa dikasih .p ya, untuk kasih tahu bahwa kita bikin file Python gitu. Nah, ini saya kasih nama sesi 1.p ya. Terserah namanya bebas, mau nama apa aja, latihan atau belajar belajar Python dasar .p bebas, yang penting di akhirnya harus ditambahin .p ya. Oke, enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini karena tadi saya sudah nginstal Filelands, otomatis nanti dia akan install Python ya, extension Python. Dia akan otomatis akan muncul nih di bagian bawah sini, ngasih tahu nih ya, bahwa saya menggunakan interpreter yang 3.9.0 ya, yang 64 bit, sesuai dengan yang sudah kita install tadi ya, seperti itu. Oke, nah ini ada tombol untuk ngejalankan ya. Nah, kita coba yang print dulu aja ya, biasa ya, print hello world. Oke, print hello world. Seperti ini. Nah, kalau pengen menjalankan tinggal ini ada berbagai macam cara. Sebenarnya tinggal klik yang ini juga bisa ya. Klik yang ini juga bisa. Nah, tapi biar teman-teman tahu prosesnya gitu ya. Nah, cara ngejalankannya sebenarnya seperti ini. Kita buka terminal. Kita bikin new terminal. Nah, muncul ya terminalnya di sini. Nah, ini kan sudah di folder ya. Kita sudah berada di folder belajar Python di mana si file sesi 21 Python ini berada gitu ya. Nah, kini di sini tinggal jalinnya cuman tinggal ketik aja Python, kemudian tulis nama filenya. Tadi nama filenya sesi 1.v. Nah, kemudian enter. Sebentar, ini ada yang error. Sesi 1, oh ya salah. Sesi 1 ya, sesi 1. Oke, sudah tuh muncul outputnya. Hello world. Oke, seperti itu. Ataupun karena kita sudah install Python, extension Python tadi, kita bisa juga klik yang ini aja nih. Ini gampangnya ya. Klik yang ini, tuh langsung muncul juga sama ya. Seperti itu. Oke, itu untuk proses persiapan dan juga instalasi dan download Python ya.